Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Langsung saja kami dari kelompok 10 mata kuliah usul fikih dengan tema kaidah usuliyah segi bahasa atau kaidah usuliyah al-lughawiyah. Ini segi kejelasan arti. Kami dari kelompok 10 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja memasuki pembahasan, yaitu al-wadi al-adilalah. Lafadz yang telah terang artinya dan jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud, sehingga atas dasar kejelasan itu beban hukum dapat ditetapkan tanpa memerlukan kejelasan dari luar. Adapun tingkat-tingkatannya, al-wadi ad-dilalah adalah 1. Dhahir. Dalam memberikan definisi terhadap lafadz dhahir terdapat rumusan yang berbeda-beda di kalangan ulama usul. Menurut Asy-Syarkhisi secara sederhana memberi definisi dari apa-apa yang didengar meskipun tanpa pemahaman yang mendalam dapat diketahui apa sebenarnya yang dimaksud oleh pembicara dengan lafadz itu. Terus kemudian ada Al-Amidi memberi definisi lafadz dhahir adalah apa yang menunjukkan kepada makna yang dimaksud adalah berdasarkan apa yang digunakan oleh bahasa menurut asal dan kebiasaan, serta ada kemungkinan dipahami dari lafadz itu adalah maksud lain dengan kemungkinan yang lemah. Terus kemudian dari Qadhi Abi Ya'la memberi definisi lafadz yang mengandung dua kemungkinan makna, namun salah satu di antara keduanya lebih jelas. Terus kemudian definisi yang tampaknya lebih sempurna dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, yaitu lafadz yang dengan sifatnya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafadz lain, tetapi bukan maksud itu yang dituju dalam ungkapan, serta ada kemungkinan untuk ditakwilkan, dipahami dengan maksud lain. Terus kemudian 2. Nas. Pengertian nas di sini tidak berarti dalil syarak dalam bentuk tertulis seperti Al-Quran atau hadis, dan bukan pula nas dalam arti fikih mazhab, yaitu pendapat imam mujtahid yang dijadikan dasar ijtihad bagi pengikut mazhab, tetapi kedudukan lafadz dari segi kejelasan artinya. Para ulama mengemukakan definisi yang berbeda tentang lafadz nas. Lafadz nas menurut Al-Udah lafadz yang jelas dalam hukumnya meskipun lafadz itu mungkin dipahami untuk maksud lain. Terus kemudian menurut ulama Hanafiyah yang memberikan antara dhahir dengan nas memberikan definisi terhadap nas sebagai berikut. Lafadz yang dengan sigatnya sendiri menunjukkan makna yang dimaksud secara langsung menurut apa yang diungkapkan dan apa kemungkinan ditakwilkan. Contoh lafadz nas dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Secara nas, ayat tersebut menunjukkan untuk menyatakan perbedaan nyata antara jual beli dengan riba sebagai sanggahan terhadap pendapat orang yang menganggapnya sama. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan keseluruhan ayat tersebut. Meskipun maksud ayat ini sudah sangat jelas, namun dari ayat ini dapat pula dipahami maksud lain, bahkan dalam arti yang jelas, yaitu halalnya hukum jual beli dan haramnya hukum riba. Pemahaman menurut cara terakhir ini disebut pemahaman secara dhahir. Terus kemudian mufassar. Ada beberapa definisi tentang mufassar, di antaranya adalah menurut Abdul Wahab Khalaf, mufassar adalah suatu lafadz yang dengan sigatnya sendiri memberikan petunjuk kepada maknanya yang terinci, begitu terincinya sehingga tidak dapat dipahami adanya makna lain dari lafadz tersebut. Terus menurut Al-Udah mufassar adalah suatu lafadz yang dapat diketahui maknanya dari lafadznya sendiri tanpa menafsirkan makna yang jelas. Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa hakikat lafadz mufassar adalah penunjukan
terhadapnya makna jelas. Menunjuknya itu hanya dari lafadz sendiri tanpa menggunakan qarinah dari luar atau penjelas dari luar, serta tidak mungkin ditakwilkan. Mufassar dibagi menjadi dua, yaitu menurut asalnya lafadz itu memang sudah jelas dan terinci sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Terus kemudian asalnya lafadz itu belum jelas, ijmal, dan memberikan kemungkinan beberapa pemahaman. Lalu muhkam adalah suatu lafadz yang dari sifatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya sesuai dengan pembentukan lafadznya secara penunjuk yang jelas sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan. Lafadz muhkam berada pada tingkatan paling atas dari segi kejelasan artinya, karena lafadz ini menunjukkan makna yang dimaksud sesuai dengan kehendak dalam ungkapan si pembicara. Dari uraian di atas jelas bahwa muhkam itu ada dua macam. Yang pertama adalah muhkam lizatihi atau muhkam dengan sendirinya bila tidak ada kemungkinan untuk Terus kemudian yang kedua muhkam li ghairihi atau muhkam karena faktor luar bila tidak dapatnya lafaz itu dinasah bukan karena nas atau teksnya itu sendiri, tetapi karena tidak ada nas yang menasahnya. Poin selanjutnya yaitu pengertian Allah yang mana bisa dipahami maknanya, yaitu lafaz yang tidak jelas maknanya. Perlu penjelasan-penjelasan lain, perlu adanya ayat-ayat yang lain untuk mencapai suatu kepahaman tertentu. Dan yang terakhir yaitu mutasyabih yang bisa dipahami maknanya secara terperinci